ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang terlahir di dunia ini terlahir dengan atau terlahir atas fitrahnya. Jika kita baca, kita telaah beberapa literatur, memang makna dari fitrah, sebagian ulama memaknai bahwa fitrah ini adalah fitrah ketauhidan. Iya, tentu ini yang sudah sangat jamak kita pahami karena memang kaitannya ataupun lanjutan dari potongan hadis ini adalah bagaimana kemudian peran orang tua yang mengislamkan atau menasranikan atau mengyahudikan si anak itu. Artinya bagaimana pendidikan keagamaan, ketauhidan ini menjadi sebuah kunci. Tetapi saya membaca satu literatur yang saya kira memaknai, mengembangkan makna dari fitrah yang kemudian di satu sisi memang ketauhidannya, tetapi di satu sisi adalah bakat kecerdasan si anak. Bagaimana kemudian memaknai fitrah ini sebagai sebuah bakat kecerdasan. Ibu bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam sebuah penelitian terkait dengan kecerdasan anak, hakikatnya setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Setidaknya ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki seorang anak. Mulai dari kecerdasan naturalistik, kemudian ada juga kecerdasan musik, kecerdasan logika matematika, kemudian ada juga kecerdasan eksistensial, interpersonal, intrapersonal, linguistik, kinestetik sampai kepada spasial. Saya akan coba jelaskan secara umum, apa saja itu. Nah, yang pertama adalah kecerdasan naturalistik. Sangat mungkin anak kita atau anak-anak ini suka dengan sesuatu yang berbau dengan alam. Dia suka menjelajah, dia suka mengenal tanaman-tanaman, dia suka mengeksplor lingkungan. Itu bagian dari kecerdasan naturalistiknya. Dia sangat mencintai alam. Yang kedua, ada juga yang memiliki kecerdasan bermusik. Dia bisa memainkan alat musik, dia bisa bernyanyi, dan mungkin bersolawat dan sebagainya. Yang itu bagian dari kecerdasan. Dia bisa mudah mengenali nada dan pola musik dan membuat lagu, mungkin itu bagian dari sebuah kecerdasan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan logika matematika. Nah, ini tentunya konteksnya adalah dia bisa pintar menghitung, dia bisa bereksperimen ilmiah, dia bisa menjawab pertanyaan matematika yang rumit dan sebagainya. Kemudian ada juga kecerdasan interpersonal. Bagaimana kemudian eksistensial dulu. Bagaimana kemudian si anak ini punya pandangan masa depan, dia bisa merenungkan sebab akibat, dia bisa merenungkan sebuah pelajaran kehidupan, dia juga punya kecerdasan sosial, peduli pada kakaknya, adiknya, atau orang lain misalnya. Ya mungkin sense itu tidak dimiliki yang lain. Kemudian ada juga kecerdasan interpersonal. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia bisa membangun lingkungan yang positif, dia bisa menyelesaikan konflik, bisa mendamaikan orang lain yang sedang berkonflik. Itu bagian kecerdasan interpersonal. Ada juga kecerdasan intrapersonal yang dimiliki anak kita. Misalnya
dia bisa berteori, dia bersikap sangat dewasa, dia bisa mengelola emosi dengan baik, dan juga punya kemampuan analisis yang kuat. Serta berikutnya yang ketujuh adalah kecerdasan linguistik. Nah, ini dia bisa mudah mengingat informasi, dia suka membaca, suka menulis, pintar sekali mengarang. Kemudian juga punya humor yang tinggi, itu juga bagian dari kecerdasan linguistik. Dan berikutnya adalah kecerdasan kinestetik yang ke-8. Ini adalah dia pintar berolahraga, dia punya kreativitas tinggi, dia bisa berkesenian, menari misalnya, dan punya kondisi tubuh yang sangat baik, ideal, proporsional. Itu bagian dari kecerdasan kinestetik. Dan terakhir adalah kecerdasan spasial. Ini dia bisa dia punya kecerdasan tentang sebuah pola, memahami tentang warna yang bagus itu seperti apa, kecerdasan tentang bagaimana memahami sebuah ruang, dalam hal ini mungkin gambar, lukisan, grafik, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering terjebak bahwa saya anak disebut cerdas itu ketika hanya pintar, pandai di satu bidang saja. Mungkin sebut saja yang sering kali sekolah-sekolah ini terjebak adalah pada logika matematika. Seakan yang jago matematika, jago IPA itu yang paling hebat. Padahal ada banyak sekali potensi kecerdasan lain. Saya katakan seperti ini karena beberapa waktu yang lalu di sekolah anak saya ada seleksi untuk masuk kelas cerdas istimewa. Nah, kemudian saya merenungkan, kebetulan cerdas istimewanya ini hanya di bidang matematika dan IPA. Apakah betul cerdas itu hanya di bidang matematika dan IPA? Padahal si anak itu punya bakat yang lain, kecerdasan lain. Seharusnya sekolah juga membuka cerdas istimewa itu dalam kelas-kelas kecerdasan, potensi kecerdasan yang lain. Tidak hanya diakomodir dalam ekstrakurikuler, tetapi lebih dari itu. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Merenungkan hadis riwayat Bukhari Muslim kaitan dengan fitrah, yang kemudian kita maknai sebagai bakat atau kecerdasan anak tadi. Tentu sebagai orang tua, tugas kita adalah menggali sedalam-dalamnya apa sebetulnya bakat ataupun kecerdasan anak kita atau cucu kita mengenai. Nah, kemudian apa tugas sekolah? Sekolah seharusnya kemudian mendukung dan memfasilitasi seluas-luasnya. Tidak kemudian hanya menganggap cerdas itu hanya di satu bidang saja. Tetapi bagaimana potensi semua anak didik dikembangkan. Dan juga tugas lingkungan kita yang ada di masyarakat, di lingkungan masjid dan sebagainya. Bagaimana menghargai setiap kecerdasan yang dimiliki anak-anak kita, anak-anak yang ada di lingkungan kita. Mungkin si anak A itu tidak cerdas pada satu sisi, tetapi dia punya kecerdasan di sisi lain. Yang kemudian ini juga perlu kita hargai dan kita beri apresiasi. Dan tentu kemudian kita harus yakin bahwasanya tidak ada anak yang tidak cerdas. Pasti si anak itu cerdas dan pasti punya satu dari 9 kecerdasan yang ada. Nah, tinggal bagaimana orang tua bisa menemukan itu, bagaimana juga sekolah bisa mendukung itu, dan juga lingkungan bisa menghargai itu. Dan ada sebuah pepatah yang menarik untuk direnungkan. Elang itu selamanya dia tidak akan bisa berenang, dan ikan itu selamanya juga tidak akan bisa terbang. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, ketika kita lihat anak kita ini berbakat menjadi elang yang bisa terbang, maka kita harus kuatkan kemampuan dia untuk bisa terbang setinggi-tingginya. Ketika kita tahu anak kita ini punya potensi seperti ikan, maka bagaimana kita dorong menjadi seekor ikan yang benar-benar jago berenang. Dan kita tidak bisa balik. Kita paksa anak kita yang punya potensi jadi elang ini menjadi ikan, sehingga dia tidak bisa maksimal. Pun sama, si ikan ini tidak bisa kita paksa terbang karena dia punya potensi kecerdasan yang lain. Saya kira itu, semoga yang sedikit ini
bermanfaat. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.